Salam sejahtera bagi kita semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian murtadin terbaru di mana ia meninggalkan keyakinan yang lama dan menjadi pengikut Kristus. Ini kesaksian yang sangat luar biasa sekali, di mana satu keluarga, ayah, ibu, dan adiknya murtadin ini mengajak mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Karena itu mari kita menyimak video kesaksian berikut ini. Kenapa sih gue masuk Kristen? So, gue mau cerita ke kalian. Gue cerita bukan berarti kalian harus berantem soal agama di komen ya. No, no, no. So, first of all, gue adalah lahir sebagai Kristen. Nyokap gue Kristen. Dan bokap gue itu Muslim. Cuman sejak dia menikah sama nyokap gue, dia masuk Kristen. Jadi, at the moment, nyokap sama bokap gue itu Kristen. Gue dibesarkan secara Kristen sampai sekitar umur 5 tahun. Sampai pada akhirnya orang tua gue berpisah. Bokap gue masuk lagi ke Muslim dan nyokap gue stay di Kristen. Di situ ada krisis di mana gue sama adik gue itu disuruh pilih ikut sama nyokap atau ikut sama bokap. Tapi gue lupa kenapa pada saat itu gue harus ikut bokap gue. Dan ada suatu kata yang hurtful buat gue, yang cukup menyakiti gue, di mana bokap gue telepon gue. Dia bilang, "Nak, kalau kamu mau ikut sama papi, kamu harus masuk Islam, karena papi nggak bisa nganterin kamu ke gereja." Di situ gue sedih banget. Kenapa gue sedih? Gue jadi harus masuk ke dalam agama Muslim secara terpaksa. Bukan karena gue tidak suka Muslim, enggak. Itu cuma karena aku besar di dunia Kristen. Yang aku percaya Yesus. Tiba-tiba ujuk-ujuk disuruh kayak lo harus masuk Islam kalau lo mau ikut gue. Jadi mau gak mau gitu ya kan. Di situ gue sedih banget karena gue harus masuk agama yang memang gue gak mau. Bukan karena agamanya jelek, bukan. Cuma karena memang caranya salah. Di situ akhirnya gue masuk Islam. Gue puasa ya seperti biasa, taraweh. Gue sholat subuh. Gue yada-yada. Tapi karena paksaan, gue melakukannya dengan tidak sukacita. Dan pada akhirnya, bokap gue give up sama gue. Dia masukin gue ke dalam pesantren, dimana itu bukan pesantren bagus, kan dia juga bukan orang yang punya. Jadi dia masukin gue ke pesantren dimana itu sangat amat traumatized buat gue. Tapi singkat cerita ya, gue dijemput sama nyokap gue. Sama oma gue juga waktu itu. Dari situ gue jadi krisis identitas. Gue gak tahu gue Kristen apa Muslim. Gue bingung, gue lost. Bisa dibilang gue jadinya cuman Islam atau Kristen KTP ya, yang gak jelas agama gue apa. Gue mengalami mental health yang kurang baik selama bertahun-tahun. Gue udah keluar masuk rumah sakit jiwa. Gue udah minum obat ini itu. Gue sering kambuh, gue sering masuk rumah sakit gara-gara mental gue. Sampai satu ketika di tahun 2025 gue mengalami overdosis. Itu gue benar-benar kritis dan gue hampir lewat. Tapi gue nggak tahu kenapa Tuhan ada di sana. Tuhan Yesus ada di sana. Yang ngerangkul gue, dia meluk gue, dia bikin hidup gue berarti, dan dia bilang, "Karen, selama ini aku ada di sini. Kamunya aja yang belum sadar." So, gue memilih untuk hidup bersama Kristus. Gue dibaptis. Gue yang tadinya suka party dan lain-lain, gue akhirnya berhenti minum. Gue ke gereja setiap minggu. Gue ke komunitas Kristen setiap minggu. Dan gue merasa lebih sehat sekarang. Karena gue tahu apa yang gue mau. Dan gue tahu apa yang ada di dalam hati gue. Ini reminder untuk orang tua yang ada di luar sana. Agama itu penting banget. Jadi walaupun rumah tangga kalian retak, jangan sampai bikin kepercayaan dan identitas anak kalian ikut retak. That's it all for me. Thank you for watching. Aku belok dan aku Kristen. Jujur aku udah siap banget dihujat karena aku tahu bakal banyak banget yang hujat aku. Banyak orang berpikir bahwa dua hal ini gak bisa jalan berbarengan. Dan Kristen. Tapi here I am, aku hidup di tengah-tengah keduanya. Dan memang nyata adanya.
Aku tetap berdoa, tetap percaya, dan tetap punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi di sisi lain aku tahu siapa aku dan aku gak bisa bohongin diri sendiri. Aku gak bisa pura-pura jadi orang lain cuma untuk diterima. Di sini aku bukan mau melawan Tuhan, tapi di sini aku mencoba untuk jujur karena aku percaya banget Tuhan itu kasih dan Dia mengerti apa isi hatiku. Aku datang bukan untuk memberontak, tapi untuk didengar dan dipahami. Seumur hidupku tuh aku udah capek banget sama yang namanya takut. Takut dihujat, takut dosa, takut dikucilkan, takut dibilang gak layak. Tapi semakin aku dekat sama Tuhan, semakin aku mengenal Tuhan, semakin juga aku sadar bahwa cintanya itu gak bersyarat. Kasihnya gak tiba-tiba hilang cuma karena aku mencintai dengan cara yang orang lain gak pahami. Aku gak sempurna dan aku sedang tidak minta dibenarkan. Aku cuma hanya ingin dicintai seperti Tuhan ngajarin aku untuk mencintai. So, here I am. Hidup sebagai Kristen. Ketertarikanku kepada perempuan itu benar-benar nyata. Dan untuk sekarang ini aku sedang tidak berhubungan dengan siapapun. Karena memang aku mau fokus sama Tuhan. Kalau misalnya kalian ngerasain yang sama, I'm here for you, you're not alone, and I love you. Kita bisa lewatin ini semuanya bareng-bareng, karena faktanya Tuhan baik di hidup kita kan, sampai sekarang, dan sampai saat ini. Praise the Lord. Aku mantan pekerja malam. Ya, kalian gak salah dengar. Aku sore ini pengen kesaksian sedikit. Jadi aku dulu adalah pekerja malam. Aku adalah marketing di klub-klub besar di Bali dan di Jakarta. Dan aku melakukan sangat banyak sekali dosa, mulai dari minum-minuman keras, pulang sama cowok, mabuk-mabukan. Dan suatu saat aku kenalan sama yang namanya Tuhan Yesus. Di situ Tuhan dan Firman suruh aku untuk berhenti berdosa. Jadi aku memilih untuk berhenti bekerja malam. Aku benar-benar stop mau ada job apapun itu yang kerjaannya malam, dan di klub-klub atau di bar itu aku benar-benar aku berhenti. Lalu aku berhenti minum alkohol juga. Di situ aku benar-benar dipres sama Tuhan. Aku benar-benar nggak ada uang. Aku nggak tahu gimana cara kerja siang, guys. Aku nggak tahu gimana sih cara kerja bangun pagi gitu. Aku tuh nggak tahu gitu loh. Itu selama ada kali setahun aku bener-bener miskin. Aku bener-bener nggak bisa beli apa yang aku mau karena aku nggak ada uang gitu kan. Aku berdoa, tetap berdoa, aku minta sama Tuhan, aku udah nurut sama Tuhan, aku udah lepasin semua dosa, aku udah lepasin kerjaan malamku Tuhan. Terus Tuhan gimana sekarang? Aku nggak ada uang, aku nggak ada makan gitu. Tiba-tiba suatu saat Tuhan kasih tahu aku, Karen, kamu kan suka anjing, kenapa kamu nggak jadi dog walker? Kenapa kamu nggak jadi pet sitter? Di situ aku bener-bener kayak bersyukur banget Tuhan kasih aku ide. Sekarang puji Tuhan pemasukan aku stabil, aku bisa beli apa yang aku mau. Aku sangat mensyukuri semua uang yang masuk ke dalam rekeningku, sedikit apapun itu. Cuman hanya menjaga anjing orang ini guys. Ajak jalan anjing orang, jagain anjing orang. Itu adalah pekerjaan yang sangat amat aku mau. Itu adalah pekerjaan yang sangat amat bikin aku bahagia dan pastinya jauh dari dosa. Jadi menurut aku, buat kalian yang masih menunggu, mari kita sama-sama percaya bahwa rencana Tuhan itu sangat besar untuk kita. Kita hanya harus sabar dan tetap berdoa, dan jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat banget. Tuhan itu punya rencana yang sangat besar buat kita. Tuhan itu provider. Kita pakai matematikanya Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan aja bisa kasih makan 5.000 orang. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. I hope kalian suka kesaksian aku sore hari ini. Tetap semangat. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian video kesaksian yang sungguh luar biasa.
menjadi berkat bagi kita semua, dan semoga kesaksian ini bisa banyak orang yang diberkati, dan sehingga makin banyak jiwa-jiwa di luar sana yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari betapa sungguh luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus menjadi kurban yang sempurna sekali untuk selamanya. Dia adalah kurban yang tak bercacat celah. Dan itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus, Yesus sudah membayar dosa-dosa kita dengan harga yang begitu mahal. Dan kita memperoleh kasih karunia dan damai sejahtera. Karena kita tahu bahwa perbuatan, usaha kita tidak dapat menyelamatkan kita. Perbuatan baik, amal kesalehan kita tidak akan mampu membawa kita untuk sampai kepada Bapa di sorga. Karena kita justru lebih banyak melakukan kejahatan daripada apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus mencari kebenaran. Terus kita mengenal Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia menyatakan kuasa dan penyertaannya bagi orang yang percaya kepada Dia. Sebelum Yesus terangkat atau kembali ke sorga, Ia memberikan pesan dan perintah, di mana Ia perintahkan kita semua, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Satu perintah, dua cara dengan tiga, yaitu bagaimana kita. Satu perintah adalah jadikan semua bangsa pengikut Kristus. Lalu dua keyakinan, yaitu kita harus diberi kuasa dan juga Ia menyertai kita. Itu adalah cara Tuhan, bagaimana Ia menyertai, memberikan kuasa kepada para pengikutnya, sehingga banyak orang di luar sana yang menjadi percaya. Karena itu kita juga bukan hanya diberi keyakinan, tetapi Ia juga mengajak kita untuk memakai tiga cara ini. Yang pertama, kita juga harus pergi, ada tindakan untuk pergi memberitakan Injil. Lalu yang kedua, ada orang yang percaya, kita membaptis mereka. Dan yang ketiga adalah melatih orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Karena itu, Injil akan sampai ke seluruh dunia ketika kita menjadi saksi Kristus, dan banyak jiwa yang diselamatkan. Karena perbuatan baik, amal kesalehan kita tidak cukup untuk melunaskan hutang dosa manusia, melainkan iman kepercayaan kita kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan. Demikian kesaksian yang saya bagikan, semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Penabur Benih, jangan lupa membantu untuk subscribe, like, komen, dan share, sehingga banyak orang yang mendengarkan kesaksian ini, dan nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan mengenal Dia sebagai Tuhan dan junjungan yang ilahi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.